jatuh dari surga tepat di hatiku. Galau sama mantan. Aduh. Facebookmu apa? Nomormu berapa? Yeah. Dia nanya nomor lu tadi. Nanya nomor gua. Iya, tukeran gak? Ada titik kecewanya tuh begitu kemarin setelah bubar. Kayak kenapa harus kayak gini gitu. Hai, welcome to WNS. Spesial banget sama Aldi Maldini. Kita lagi ada di sekolah mana? Kita akan panggil dua cewek sambung lirik. Oke. Sambung lirik, jadi nanti lo harus nyanyi. Ya. Habis lo nyanyi nanti mereka harus sambung lirik. Mungkin inilah rasanya, rasa suka pada dirinya. Sejak pertama aku bertanya, Facebookmu apa? Nomormu berapa? Pakai nada coba. Facebookmu apa? Nomormu berapa? Yeah. Tos dulu. By the way, Itu. dia nanya nomor lu tadi. Nanya nomor gua. Iya, tukeran gak? Tatar kita tukeran. Nanti dulu. Oke, lanjut ya. Kau bidadari jatuh dari surga di hadapanku semuanya. Kau bidadari jatuh dari surga tepat di hatiku. So baby please be mine. Please be mine, oh mine. Apa? Lanjut dong. Karena hanya aku Lanjut. sang pangeran impianmu. Wah gokil tahu lu dia lu. Pertanyaannya adalah, ini kita ngambil seputar teknologi. Oke, pertanyaannya adalah para petinggi perusahaan teknologi dunia dikumpulkan agar AI tidak justru menjadi liar dan menghancurkan masa depan manusia. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Amerika Serikat Joe Biden meminta para petinggi perusahaan teknologi untuk memitigasi risiko AI saat ini. Wow. Nah, pertanyaannya buat kalian adalah, apa singkatan dari AI? Kepanjangan AI itu Artificial Intelligence. Jawabannya betul, guys. Gokil. Usia 14 tahun, ia memulai karir musiknya dengan menekuni musik country. Otentik, mudah diterima oleh pendengar, lagu-lagu yang ia ciptakan seringkali menggambarkan pengalaman pribadi. Ia menerima penghargaan dari kampus, tepatnya dari kampus Universitas Stanford. Penghargaan tersebut diberikan kepadanya sebagai Woman of the Decade dalam acara Billboard Woman in Music Award. Ia dinilai sebagai sosok yang memiliki dampak besar dalam industri musik dan masyarakat selama 1 dekade terakhir. Hingga menerima gelar doktor kehormatan di bidang seni. Gelar tersebut ia terima dari New York University. Siapakah dia? Siapa? Taylor Swift. Saat berusia 6 tahun, ia merasakan terbang pertama kali dengan pesawat Ford Trimotor yang dijuluki Teen Ghost bersama ayahnya. Ia mulai mengambil les terbang di bandara country setempat dan mendapat sertifikat terbangnya pada usia 15 tahun. Sebelum mendapat surat izin mengemudi, ia juga sangat dikenal sebagai seseorang yang pertama kali mendarat di bulan. Siapakah dia? Wah. Siapakah ini? Oh, ini. Boleh berdiri? Jawabannya Iya. Neil Armstrong. Kok dia ketawa-tawa sih? Jawabannya benar, guys, Neil Armstrong. Lanjut ya. Lanjut. Indonesia memiliki 3 zona waktu seperti WIT, WIB, dan WITA. Pertanyaannya, negara apa yang memiliki zona waktu terbanyak? Cina. Jawabannya Prancis. Oke. Oke, ini gue bacain aja jawabannya ya. Iya. Jawabannya adalah Prancis. Karena memegang rekor tertinggi dengan 12 zona waktu. Gokil. Padahal udah sampai ke Cina tuh nyasarnya tuh. Nemu juga tapi Prancis. Sebutkan apa saja bagian dari trias politika. Eksekutif, yudikatif, legislatif. Betul. Kita mau tanya dong ke kalian, sebutin hal-hal yang buat kamu down dan overthinking. Toxic relationship. Aduh. toxic nih. Wih, ngeri banget. Setoksik Dalam apa nih. relationship-nya?
Stres sama tekanan, banyak hal sih. Yang sering dicurhatin oleh teman-teman kamu itu banyakkan masalah apa sebenarnya? Galau sama mantan. Oke, galau sama mantan. Iya, Pas iya. banget, Di. Boleh nyanyi lagu dong? Dengerin ya. Biar lupain mantan lu. Biar lo bisa ngelupain mantan. Iya. Biar aku yang pergi, biar aku yang tersakiti, biar aku yang berhenti mengharapkanmu. Oh Tuhan, kuatkan aku menerima semua ini. Jika dia memang untukku, ku harap kembalikan dia padaku. Itu. Jadi buat kalian semuanya yang punya masalah tentang hubungan, kalau mau curhat, mau cerita, mau ngobrolin tentang apapun, bisa hubungin nomor-nomor di bawah ini. Karena program kita Super Youth tadi kan curhat ke Super Youth. Nomornya boleh baca nih, curhat ke Super Youth. 08 ya itu ya 0822 1500 2424. Iya, jadi curhat ke Super Youth ke nomor yang tadi Al disebutin. Atau ke barcode tuh, kotak bawakan. Ya itu curhat ke Super Youth ya. Jadi langsung aja tanyain apa, pertanyaan apapun, atau Kak mau misalnya menyapa atau mau Boleh, cuma boleh. DM aja. Gue ditikung teman pernah, gue nikung teman pernah loh. Berarti cowok juga kalau diputusin itu nangis ya berarti. Justru ya, yang paling sedih ketika putus tuh cowok. Karena Karena caranya lu berdamai dengan mantan atau masa lalu. gue tuh nggak pernah musuhan sama mantan gue sama sekali. Karena apalagi Amerika. Oke, welcome to podcastnya Super Youth Aldi. Yeay. Wow. Kita kemarin sempat kepoin podcast juga ya. Podcast lu ada mungkin Agala yang sama si Gopur ya. Gofar. Gopar Ya. sama Erika kan. Erika kalau nggak salah kan masa lalu lo kan. Karena caranya lu berdamai dengan mantan atau masa lalu. Gue tuh nggak pernah musuhan sama mantan gue sama sekali. Karena apalagi sama Erika tuh gue putus baik-baik, bukan yang putus karena berantem sih. Oke. Nah begitu waktu itu ada tawaran podcast dan gue tanya siapa yang membawakan acaranya tata mantan gue, ya berarti kan nggak mungkin hostnya nggak tahu siapa bintang tamu berikutnya, kan nggak mungkin. Iya. Berarti kan dengan mereka ngundang gue dan sudah oke, berarti Erika juga oke. Kalau gue sih sebenarnya nggak masalah sih, cuman kan Erika kan punya pacar ya gitu. Kayak kemarin gue podcast sih bener-bener sharing aja, nggak ada yang pulang-pulang akhirnya baper atau nggak ada. Udah lewat lah masa-masa baper sama dia. Tapi kan banyak masalah anak zaman now kan ketika ibaratnya ketemu sama mantan musuhan. Oh, banyak Ya tuh kan? teman-teman gue juga banyak. Gue nggak tahu ya, gue tuh bingung karena menurut gue mantan gue ini kan semua berawal dari temen pasti Oke. dong. Nggak mungkin dong gue kayak baru ngeliat orang mau nggak jadi pacar gue gitu. Kecuali kayak gitu tuh Iya. dari pacar jadi teman gitu. Kalau gue karena mereka berawal dari teman gue, terus pacaran, terus putus, kenapa nggak balik lagi jadi teman gitu? Kenapa malah jadi harus putus kontak, kan maksud gue salah juga kayak gitu tuh. Tapi kan biasanya kalau udah putus kan ada sakit hati musuhan. Tapi kan pacaran. Pacaran loh. Iya. Maksud gue kayak anak-anak pacaran anak muda ya elah. Ya udah loh, maksudnya ya memang nggak gampang, nggak langsung Bisa. berdamai dengan mantan lu, enggak memang. Tapi kan nggak ada salahnya untuk memperbaiki hubungan untuk jadi temen yang lebih baik gitu. Nah, cara Aldi berdamai itu gimana? Mungkin ini bisa jadi pelajaran anak muda juga. Kalau lu udah punya mantan ya udah biasa aja, nggak perlu sakit hati, nggak perlu baper kayak gitu. Ya, sebenarnya caranya gimana? Gue juga nggak tahu ya. Semua orang putusnya kan beda-beda. Gue ada yang mungkin, sorry ya, kekerasan kan banyak juga kayak gitu. Lagi rame Ada juga kan diselingkuhin. diselingkuhin. Nah, gue sebenarnya nggak tahu. Gue pernah gue nggak tahu ya diselingkuhin atau gimana. Gue pernah ngerasa kayak gue diselingkuhin, padahal tapi itu tuh momennya belum pacaran, masih deket aja. Tapi gue ngerasa kayak kok dia kayak nggak ngebuka hati buat orang lain, apalagi itu teman gue gitu. Makanya jadi tuh lagu Biar Aku Yang Pergi. Oh, itu dari situ. Iya, untungnya untungnya jadi musisi tuh gitu. Lo kalau sakit hati bikin lagu. Ya udah deh, kalau kayak gini caranya gue cuma bisa berdoa lo yang terbaik, lo bahagia di sana sama sahabat gue gitu. Biarin aja gue lah yang pergi, gue yang ngalah gitu. Cuman di ujung liriknya tuh kayak kalau memang ternyata dia jodoh gue, balik sama gue gitu. Berarti ini pengalaman pribadi berarti. Pribadi. Lu ditikung sama sahabat. Bukan ditikung, ternyata guanya aja yang terlalu, karena ada kompor-kompor di belakang itu. Kok kayaknya mereka ini gitu. Tapi memang mereka
bukan bangun chemistry ya, bangun rumah tangga yang gue lihat ya. Karena itu lagi syuting film, karena gue lihat ini kayak bukan bangun chemistry deh. Ini bangun rumah tangga ini kayaknya. Ada tips nggak dari seorang Aldi biar mereka tuh bisa melupakan masa lalu atau berdamai dengan masa lalu kayak gitu? Cara melupakan masa lalu gampang-gampang sulit sebenarnya. Karena apalagi masa lalunya yang punya banyak cerita untuk lu, banyak cerita manis, cerita bagus yang lu dapetin di masa lalu. Cuman yang kita harus tanamin tuh masa depan tuh bakal jauh lebih indah. Ya kan? Karena masa lalu tuh kayak ya udah itu pelajaran buat lu gitu. Lu harus mikirin ke depannya. Lu udah banyak belajar di masa lalu, ke depannya harus lebih baik. Jadi lebih baik mikirin ke depannya gitu. Misalnya contoh kayak masa lalu soal hubungan gitu. Lu ngerasa dia baik, tapi lu nggak tahu kalau ternyata tuh lu sudah dipersiapkan yang lebih baik gitu ke depannya gitu. Jadi harus legowo. Oke. Legowo bro. Mengikhlaskan. Nah, gua aja sama grup gua bubar sedih gua waktu itu. Ya Oke, kan? nanti kita bahas itu. Oh, iya, siap. Nanti kita masih ngebahas curhatan. Untuk mereka nih yang lagi sakit hati nih, ya kan banyak nih anak remaja, Kak aku sakit hati Kak, aku diselingkuhin, aku diputusin Kak. Apa nasihat Aldi buat anak-anak remaja? Kalau diputusin karena diselingkuhin, ya nangis wajar sih. Lu udah diputusin karena lu diselingkuhin, kan aneh juga. Terus pasangannya emang minta dipukul juga. Udah lu selingkuhin, lu putusin lagi lu. Gila keren juga. Caranya gimana? Ya udah sharing sama temen lu deh, udah paling bener deh. Oke. Karena kalau gue bilang lu harus langsung lupa nggak mungkin, itu susah ya. lu udah diselingkuhin diputusin pula lagi. Lalu kalau kayak gitu butuh berapa lama? Gue sih nggak pernah. Nggak pernah. Udah diselingkuhin putusin gue nggak pernah kayak Ditikung gitu. teman Karena gue ditikung teman pernah, gue nikung teman pernah lu. Serius? Iya. Serius, gue pernah Berarti ngalamin tabur dua-duanya. tuai dong? Hah? Tabur tuai. Jadi gue udah ngerasain. Tata dua-duanya enak-enak aja. Enggak. Canda. Tata gue tahu rasanya diselingkuhin tuh, gue tahu gitu. Gue tahu rasanya merebut orang ini dari teman gue tahu rasanya. Enak, tapi akhirnya di ujungnya hubungan lo sama teman lo jadi nggak baik. Ketika lo berantem sama pasangan lo, yang tadinya lo bisa sharing sama teman lo yang ini mantannya si pacar lo sekarang, jadi nggak bisa gitu. Jadi kayak ya sebaiknya tidak lagi deh selingkuh itu. Tapi apakah seorang Aldi ketika diputusin atau sakit hati lu melibatkan Tuhan gak sih atau berdoa gak sih ke Tuhan? Pasti, karena kan kalau kita nangis kan ngeliatnya ke atas kan. Biasanya ngobrol sama Tuhan dong. Ya itu pastilah. Maksudnya kayak lu cerita ke temen lu ke orang tua doang kayak kurang pas gitu loh. Udah pasti yang paling benar adalah kalau lu mau tenang ya ke Tuhan. Lu berdoa atau lu ngomong sendiri. Kadang kan gue sering gitu kalau nangis gue ngomong sih, Tuhan kenapa sih gini segala macam. Ya biasa. Ketika lu udah luapin semuanya memang wah, kalau lagi ngungkapin sesuatu tuh ke Tuhan tuh memang menggebu-gebu yang nangisnya juga nggak kekontrol. Tapi begitu udah semua kita ceritain, nanti akhirnya tenang sendiri tuh. Benar ya. Berarti cowok-cowok juga kan biasanya kan konotasinya cewek bilang wah kalau diputusin cowok tuh nggak nangis. Berarti cowok juga kalau diputusin tuh nangis ya berarti. Justru ya, yang paling sedih ketika putus tuh cowok. Karena gini, cowok itu kalau sudah putus sama pasangannya dia harus mencari kan. Iya. Kalau cewek dia putus kan cowok yang nyari. Oke, agak Ya karena gini, misalnya gue punya pacar nih, ketika gue pacaran sama dia, pasti banyak yang masih mau deketin dia kan. Iya. Orang tuh lagi nunggu kayak, ini kapan putus nih. Nah kalau kita ketika putus, kita nyari lagi bro. Usaha lagi. Yang paling sedih tuh cowok. Iya oke. Ya nggak? Itu. Ya jadi buat kalian semuanya yang punya masalah tentang hubungan, misalnya lagi diberi harapan palsu, tadi dari Aldi bilang mending putus aja, bubar dari sekarang, percaya aja prosesnya gitu ya. Atau kalau mau curhat, mau cerita, mau ngobrolin tentang apapun bisa hubungin nomor-nomor di bawah ini. Karena program kita Super Youth tadi kan curhat ke Super Youth. Nomornya boleh baca nih, curhat ke Super Youth. 08 ya itu ya 0822 1500 2424. Iya, jadi curhat ke Super Youth ke nomor yang tadi Aldi sebutin. Atau ke barcode tuh, kotak bawakan. Ya itu curhat ke Super Youth ya. Jadi langsung aja tanyain pertanyaan apapun atau Kak mau misalnya menyapa atau mau cuma DM aja tinggal. Boleh. Oke, it's time kita tanya seputar rohani. Pengembala domba yang tidak diperhitungkan oleh ayahnya,
tapi menjadi seorang yang dipakai Tuhan secara luar biasa hingga menjadi Raja Israel yang berhasil menang mengalahkan raksasa besar dengan bersenjata ketapel saat usianya masih belasan tahun. Siapakah? Lu yang milih di itu, Di. Coba yang kiri gak ada yang mau angkat tangan pisan ini. Oh itu tuh belakang situ tuh. Belum tuh. Daud. David aja ngomongnya David aja biar keren. Oke, benar, Di. Jawabannya benar. Oke, siap-siap ya pertanyaan kedua. Ya. Musa merasa tidak layak atau tidak sedang percaya diri saat mendapat panggilan dari Tuhan. Namun bersama Tuhan ia akhirnya melakukan berbagai mujizat. Berapa umur Musa saat Tuhan pakai ia untuk membawa keluar bangsa Israel? 80 tahun. 80 tahun. Di gimana, Di? Jawabannya benar nggak? Benar. Betul, jawabannya 80 tahun. Lengkapi ayat berikut ini. Yosua 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan ... janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ayo dong. Kuatkan dan ... janganlah kecut dan Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Jawabnya? Betul, itu. Dengarkan baik-baik buat kalian semuanya. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan terjadilah mujizat yang Yesus lakukan dengan memberi makan 5.000 lebih orang. Oke, pertanyaannya adalah, berapa banyak sisa keranjang atau bakul roti setelah Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan? 12. 12 apa? Ada di belakangnya? 12 bakul. Gimana, Di? 12 bakul betul, Di? Betul. Halo, nama aku Nadia. Halo. Nah, pertanyaan adalah sebelum Kak Aldi masuk ke boyband kan banyak kegagalan yang alami kan. Nah, selama kegagalan itu Kak Aldi kan terus depend on God kan. Nah, pernah nggak Kak Aldi kecewa sama Tuhan di titik itu? Dan waktu kecewa Kak Aldi ngapain? Itu di titik kecewa sama Tuhan sih kayaknya saat itu enggak deh. Malah gue ada di titik kecewanya tuh begitu kemarin setelah bubar. Kayak kenapa harus kayak gini gitu. Gue ngerasa Tuhan sudah bukakan, sudah menjadikan gue apa yang gue inginkan gitu. Kenapa harus bubar? Dan setelah bubar langsung pandemi gitu, kayak gue harus gimana lagi? Gue cuman ngomong dalam hati gue, ngomong kayak, wah ini ada kata kayak jahat sih ini. Gue cuman dikasih senangnya sebentar, tiba-tiba jatuhin. Tapi setelah ini semua ya gue pasti sharing sama orang tua pasti ya. Ya mereka kayak ya nggak boleh kayak gitu. Bagaimanapun ya yang ngalamin ini semua kan bukan hanya gue doang gitu. Jadi akhirnya Tuhan ngejawab lagi doa gue semuanya. Kemarin begitu selesai pandemi, puji Tuhan sampai sekarang manggung gitu. Dibalikin lagi sama Tuhan pelan-pelan gitu. Namanya Ilona dan saya mau bertanya pertanyaan yang kita semua pasti tanya. Nah, saya mau tahu advice kakak kayak bagaimana untuk kayak go over that overthinking, kayak untuk stop overthinking, kayak caranya. Lepas ya dari overthinking, kayaknya gue salah satu orang yang tidak overthinking deh. Caranya gimana? Kalau ditanya caranya sebenarnya gue juga nggak tahu. Mungkin gue lebih kayak ya percaya sama diri gue aja gitu. Jadi kayak nggak ada yang harus dipikirkan sedalam itu juga sih kalau menurut gue. Karena hal-hal lain tuh kayaknya kalau kita dipikirin lebih dalam tuh menurut gue bikin lu sakit sih. Jadi berarti jangan memikirkan yang di luar kapasitas kita. Iya, intinya. Udah kita mikirin kita aja gitu. Iya, berarti ibaratnya kita mikirin yang rencana Tuhan buat hidup kita tuh Iya. rencana yang indah, yang Betul. baik gitu ya. Jadi buat kalian semuanya yang punya masalah tentang hubungan, kalau mau curhat, mau cerita, mau ngobrol tentang apapun bisa hubungin nomor-nomor di bawah ini. Karena program kita Super Youth tadi kan curhat ke Super Youth. Nomornya boleh baca di curhat ke Super Youth. 08 ya itu ya 0822 1500 2424. Iya, jadi curhat ke Super Youth ke nomor yang tadi Aldi sebutin. Atau ke barcode tuh, kotak bawakan
Ya itu curhat ke Super Youth ya. Jadi langsung aja tanyain pertanyaan apapun atau Kak mau misalnya menyapa atau mau Boleh, cuma boleh. DM aja. Matius 7 ayat 7 sampai 8. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka engkau akan menemukan, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu, karena setiap orang yang meminta menerima, dan yang mencari menemukan, dan bagi orang yang mengetuk pintu akan, jawabannya Dibukakan hatinya. Buka hatimu. apa? Dibukakan. Oke. Kalau ada ujungnya ya tadi. Hatinya, ya? Iya, hatinya siapa yang mau dibukain? Enggak lagi galau juga. Oh ya udah. Jawabannya benar. Tepuk tangan dulu dong. Ini, coba deh. Mantap. Jadi tadi kan dibilang mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah. Ada nggak sih yang Aldi minta ke Tuhan, tiba-tiba itu kayak benar-benar dibukain jalannya? Ya mungkin bisa share ke mereka. Yang gue minta sama Tuhan dan dikasih dibukakan jalannya tuh ya dulu awal-awal gue pengen jadi penyanyi sebenarnya. Jadi nyokap gue kan dulu penyanyi ya wedding, kafe gitulah. Dan gue ngerasa kayak saat itu kok gue kasihan ngeliat nyokap gue pulangnya malam terus gitu. Ada satu momen gue lagi nonton TV, itu lagi zamannya Afgan, pada tau lah semua Afgan lah ya. Tahu. Zaman itu tuh lagu dia yang terima kasih cinta. Terus gue kayak kok gue pengen ya jadi dia. Terus gue ngomong sama nyokap, nanti Ali udah gede bakal kayak dia, jadi mama nggak perlu lagi nyanyi malam-malam, bilang gitu. Berawalnya nyanyi di gereja, dari kecil nyanyi di gereja, sampai sekitar umur 9 tahun tuh, sampai 10 tahun. Bahkan sampai sekarang kalau aku bisa ada waktu aku nyanyi di gereja, aku masih sampai sekarang. Sampai hari ini. Akhirnya ikut lomba sana sini, wah kalahnya tuh gak bisa kehitung jari, lomba-lomba sana sini tuh puluhan kali kalah. Dan akhirnya Tuhan bukakan tuh pada saat lomba nyanyi antar sekolah waktu itu. Jadi aku nyanyi di Jakarta, seluruh Jakarta, antar sekolah ini lawan ini sampai nanti dapat juara satunya. Waktu itu aku dapat juara satu dari seluruh sekolah di Jakarta. Masuk ke nasional waktu itu. Nasional tuh aku perwakilan Jakarta, jadi tiap kota tuh punya perwakilannya masing-masing. Dan di situ puji Tuhan, gue juara satu juga waktu itu. Dari 33 kota kalau nggak salah. 33 kota. Setelah dari lomba itu ya akhirnya gue main musik Laskar Pelangi saat itu. Jadi waktu itu tuh bukan mikirin gue harus dapat berapa saat itu, tapi gimana caranya gue bisa menuju apa yang gue pengen gitu. Kayak Kak Afgan yang gue bilang tadi gitu. Mungkin dengan cara gue ikut lomba, nanti mungkin TV mungkin akan ngelirik kali. Gue itu anggapannya begitu. Akhirnya gue ikut musik Laskar Pelangi. Di situ lah gue ketemu sama Iqbal sama Kiki. Ya kalau Basian dari kecil ya. Kalau Basian kan sepupu gue gitu. Dari musik Laskar Pelangi, tiba-tiba setelah musikal ditelepon sama yang namanya Kak Patrick Effendi waktu itu. Dia tuh memang saat itu dia udah terkenal banget. Dia tuh sutradara video klip waktu itu tuh. Ditawarkan menjadi Cowboy Junior dan manggung pertama kali di TV di acara musik pagi. Dan tiba-tiba sebesar itu, segemanya segede itu grup gue yang dulu namanya Cowboy Senior ya gitu. Cowboy Junior ya akhirnya sampai sekarang gitu. Tapi kalau dibilang struggle-nya mah banyak, cuman ya gue cuman bisa berdoa, berusaha itu doang sih. Gue dari kecil tuh selalu kalau gue mau berusaha tapi tidak disandingkan sama doa tuh menurut gue kayaknya percuma deh. Dan kalau lu cuman berdoa minta gue pengen sukses, gue pengen jadi kayak Afgan, tapi lu nggak ada usaha juga, kayak menurut gue Tuhan baik tapi Tuhan pengen lihat juga usaha lu kayak gimana. Sesimpel itu. Hai semuanya, aku Maldini. Sama seperti kalian yang pernah merasakan overthinking, cemas, merasa takut, minder, sakit hati, dikecewakan, merasakan putus asa di dalam menjalani setiap harinya karena disakiti teman, dibully. Aku percaya loh, ketika kita datang sama Tuhan, berdoa sama Tuhan, hal itu bisa membuat kita bangkit lagi. Aku juga mau ngajak kamu nih untuk punya support system yang secara khusus mau berdoa buat kamu. Kamu bisa langsung hubungi layanan doa dan konseling CBN di nomor yang tertera di bawah ini. Apa perasaan kamu ketika melihat gambar ini? Tahukah kamu bahwa kehidupan kamu itu adalah impian anak-anak di luar sana yang kurang beruntung?
Bukankah dunia ini akan jadi lebih indah apabila semua orang miliki harapan untuk masa depan yang lebih baik? Berkat orang-orang baik seperti kamu, Sanggar Belajar Anak hadir dan sudah ada di 79 kota di Indonesia untuk saudara-saudara kita mendapatkan les gratis. Super Youth mau ngajak kamu semua untuk patungan 20.000 tiap bulannya. Dengan uang tersebut artinya kamu sudah membantu 30-50 anak di salah satu sanggar belajar untuk mendapatkan les gratis, menyediakan gizi tambahan untuk anak gizi kurang, dan yang pasti memberikan harapan bagi masa depan mereka. Scan barcode ini dengan e-wallet kamu untuk mulai bisa berdonasi ya. Dimulai dari kamu, yuk jadi berkat bagi saudara-saudara kita di luar sana. Secara pribadi bagi hidup seorang Aldi ya kan, dari perjalanan lo sampai di titik sekarang, boleh dideskripsiin gak Yesus secara pribadi dalam hidup lo? Yesus tuh dalam hidup gue terbaik gitu. Dimana aja tuh dia bisa ada gitu. Walaupun kita tidak melihat dia secara langsung, tapi selalu ngerasa kayak dia ada di samping kita, dia bisa ada di dalam kita gitu, kayak tenang aja gitu. Dia tuh kayak selalu menemani gue kemanapun gitu. Ketika gue lagi senang dia ada. Ketika gue lagi sedih, gue curhat didengerin sama dia. Gue kayak ada ngerasa gitunya sih. Tuhan tuh apa? Lebih dari kata itu sih. Kalau dibilang sih berjuta-juta kata juga kayak nggak cukup sih. Buat Tuhan. Mendeskripsikan siapa Susah. Tuhan Yesus ya. Oke, ini pertanyaan terakhir yang sering kita tanyakan ke semua bintang tamu kita ya dia. Bahkan ada yang misalnya kan pastilah ketika kita lagi down, ketika kita lagi nggak punya masalah kan, pasti kan kita ada menulis bio di Instagram atau ayat penguat kita. Nah, kita pengen dong Aldi bacain apa sih ayat firman Tuhan yang ibaratnya yang nguatin lo secara pribadi. Yesaya 40 ayat 29. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Jadi ketika lo lagi lelah atau lagi gak berdaya, jangan takut. Tuhan tuh akan selalu ngedorong lo gitu. Lo lagi capek, disemangatin sama dia. Lo lagi lelah, dikuatkan sama dia gitu. Jadi kayak ini ayat bagus banget karena tadi malam itu yang gue bilang gue lagi ngerasa capek gitu. Akhirnya dikuatkan sama dia dan puji Tuhan begitu gue bangun gue seger gitu. Gak capek lagi gitu. Ya itu semua karena Tuhan pasti. Kadang bener kata lo secara pribadi sih, kita tuh kan dengan kebanyakannya kegiatan, kesibukan itu buat kita capek. Dan dia ada ngerasa kayak gue pengen dong gitu, kayak teman-teman gue pada nongkrong gitu. Gue masih suka nongkrong tapi belakangan ini jadi jarang gitu. Ya ada rasa kayak gue pengen tapi lama-lama udah deh daripada gue kerja lagi bertahun-tahun mendingan gue nikmatin aja, ini rezeki dari Tuhan kok. Gitu. Lagu rohani yang menjadi favorit lo, yang nguatin lo ketika lagi down, ketika mungkin lagi butuh cari Tuhan, apa sih lagu rohani yang mungkin pada kepo semua ya? Aldi tuh kalau dengerin lagu rohani, lagu siapa sih yang nguatin? Banyak, gue suka GPCC, gue suka. Sampai akhir hidupku, gue suka. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Mantap, thank you. Sekali lagi terima kasih buat Aldi Maldinia udah mau bermain ujian nasional Super Youth, dan terima kasih buat sekolah kalian Tunas Bangsa Gading Serpong. Buat kalian juga yang ketinggalan gak sempat nonton di tayangan televisinya, gak sempat nonton di GTV, kalian bisa nonton di YouTube channel kita yaitu superyouth.id. Jangan lupa diapain? Subscribe. Kita semua pamit, mau bilang apa? God bless you.